Nah, jadi apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan? Tadi Ibu Rosna sudah jawab. Ya, apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan melalui kapasitas kerja? Ya. Ada lagi yang bisa melihat pertanyaan penelitian? Masih adakah kira-kira pertanyaan penelitian yang lain selain dari yang telah disebutkan tadi teman-temannya? Ada? Masih ada yang bisa melihat bahwa masih ada pertanyaan penelitian selain dari yang telah disebutkan oleh teman-temannya tadi? Ada lagi yang lain? Ya, jadi masih banyak sebenarnya. Ada beberapa lagi, misalnya apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan melalui kinerja? Bisa, ya. Atau mungkin ya, apakah efektivitas pelatihan berpengaruh terhadap kinerja melalui kapasitas kerja? Ini juga bisa. Atau apakah kapasitas kerja berpengaruh terhadap kualitas pelayanan melalui kinerja? Jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan penelitian yang bisa muncul dari model seperti ini. Makanya nanti tergantung dari modelnya, apakah modelnya seperti ini atau model yang pertama tadi, atau mungkin masih ada model lain. Ya, intinya adalah ada variabel antara di tengahnya. Maka dengan demikian itu bisa dijadikan sebagai proposal tesis untuk S2. Saya lanjut. Ya, ini pertanyaan penelitian tadi sudah. Selanjutnya, hal yang di bab 1 yang paling terakhir adalah tujuan penelitian. Ya. Jadi tujuan penelitian itu selalu mengacu ke rumusan masalah. Kalau kita kembali tadi ke rumusan masalahnya itu adalah bagaimana. Nah, ini saya tambahkan kata satu ya supaya nah, ini saya tambahkan di sini adalah bagaimana cara meningkatkan ya. Ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan X? Maka kalau rumusan masalahnya seperti ini, maka ujungnya adalah tujuan penelitiannya adalah seperti ini. Untuk mengelaborasi atau menganalisis variabel efektivitas pelatihan dan kualitas SDM pengaruhnya terhadap kinerja pegawai di perusahaan X. Atau untuk mengelaborasi dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kualitas terhadap kinerja ya, Jadi untuk mengelaborasi dan menganalisis faktor yang dapat meningkatkan kinerja pegawai di perusahaan X. Ya, ini tujuan penelitiannya. Jadi untuk bab 1 ya, jadi bab 1 di dalam rencana tesis kita itu terdiri dari, jadi bab 1 itu adalah pendahuluan. Nah, itu terdiri dari 1.1 itu adalah latar belakang. Nah, kemudian 1.2 adalah rumusan masalah. Kemudian 1.3 adalah pertanyaan penelitian. Kemudian 1.4 adalah tujuan penelitian. Nah,
Inilah isi dari bab 1. Ya. Artinya apa? Bahwa hari ini kita sudah menyelesaikan bab 1 minus latar belakang. Nah, jadi nanti pada pertemuan berikut nanti kita akan bahas latar belakang. Jadi rumusan masalah tadi sudah, ya. Jadi kalau misalnya kita mau kasih pindah tadi rumusan masalahnya, nah ini rumusan masalahnya adalah rumusan masalahnya seperti ini ya. Nah, tapi ini tentunya ada kata-kata sebelumnya ya. Jadi harus didahului dengan beberapa penjelasan ya. Baru terakhir disebut seperti itu. Ya. Oke ya. Nah, ini adalah rumusan masalahnya. Sedangkan pertanyaan penelitiannya ada 4 ya untuk model yang pertama tadi ya. Ini adalah pertanyaan penelitian. Ada 4 ya. Kemudian tujuannya adalah saya sebenarnya lebih suka ke tujuan ini. Ya, saya lebih suka ke tujuannya ini. Ini adalah tujuannya. Ini juga otomatis ya misalnya didahului dengan berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian sebelumnya ya maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah tanya seperti ini ya. Ini kita balik. Kalau kita menuliskan seperti ini ya. Di sini kalau misalnya kita berikan kata-kata sebelumnya, misalnya berdasarkan latar belakang penelitian yang mana telah dijelaskan bahwa 3 tahun terakhir perusahaan X mengalami penurunan kinerja. Ya. Sehingga dalam rencana penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitian adalah kira-kira seperti itu dalam kitab menyusun ya. Kalau di sini apa kira-kira pendahuluannya? Jadi selalu kita memberikan kata-kata pendahuluan ya. Pendahuluan supaya tidak ujuk-ujuk datangnya itu barang. Ya. Jadi misalnya ini berdasarkan rumusan masalah penelitian dan untuk memudahkan jawaban atas masalah tersebut ya maka
disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut. Nah, misalnya ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini di dalam bab 1 kalau kita membuat nanti rencana penelitian ya. Jadi tugasnya nanti kan cuma membuat rencana penelitian ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, latar belakang nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikut. Atau mungkin nanti Prof. Ansar dan Pak Dr. Baharudin ya yang akan menjelaskan. Nah, seperti ini kira-kira layout dari bab 1 ya. Supaya bagus, ini babnya juga harus huruf besar ya. Bab 1. Kita simpan. Kemudian, seperti ini kira-kira. Ya. Ini kalau model yang pertama kita pakai. Kalau model kedua nanti kan lain lagi rumus masalahnya ya. Pertanyaan penelitian. Rumus masalahnya juga berbeda, pertanyaan penelitiannya juga berbeda, dan tujuannya juga berbeda. Ya. Oke. Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan, kita akan menuju ke pertanyaan. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Bisa dipahami apa yang saya jelaskan hari ini? Bisa pahami? Angkat jempolnya kalau paham. Oke, ada yang masih ragu-ragu. Jempolnya agak berat diangkat. Oke. Ibu Dian ada di mana sekarang? Tadi naik mobil. Oh, iya Pak, tadi lagi kehabisan kuota Pak, jadi habis dari Di mana sekarang? Sudah di rumah Pak. Tidak kedengaran suaranya ya? Iya, Tidak kedengaran suaranya. Mungkin iPhone-nya buka. Dari beli kuota Pak, keluar rumah beli kuota kasihan. Oh, begitu. Kuota sekarang kan bisa lewat jempol saja. Tidak usah pakai mobil. Pakai kartu di pagi Pak, telat masuk. Oke. Bagaimana Pak Talif? Bisa dipahami Pak Talif? Ya Pak, Bisa ada ya? mau saya tanya ini Pak. Ya silakan Pak Talif. Yang terkait masalah pemberian untuk judulnya Pak tadi. Iya judul, ya oke. Ada tidak Pak syarat untuk syaratnya itu Pak untuk judul? Iya, judul Misalnya itu kan tadi maksimum bahasanya 19 Bapak kan. kata. Jadi buatlah judul sedemikian rupa sehingga maksimum 19 kata. Di luar dari kata Oh penghubung. iya Pak. 19 kata di luar kata penghubung. Oh iya Pak. Nah, itu salah satu syarat. Jadi dalam membuat judul jangan terlalu panjang, ya. Biasa-biasa saja. Ya, Pak Talib ya. Nanti baca ya, pedoman kita revisi 02 nanti dikirimkan ke grupnya. Oke, ada lagi? Oh iya Pak, iya. Iya. Iya Pak. Oke Pak. Iya. Ya, silakan Pak Imran. Pak Imran mau bertanya? Ibu Rosna. Ibu Rosna ya, silakan Ibu Rosna mau bertanya. Sudah tahu, Muhammad. Oke, mantap. Ya. Ada yang mau bertanya? Kenapa jempol Bu Rosna? Itu artinya Ibu Rosna itu sudah mengerti sekali, paham. Dua kemungkinan, Pak. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan kedua adalah dia segera mau berakhir. Ada yang lain yang mau bertanya? Iya, Pak Nasruddin, jam berapa janjiannya? Pak Dr. Nasruddin. Jam 9, Pak. Oh, jam 9 ya? Jam 9 Oke. Pak. Ini sudah lewat dari jam 9. Oh iya. Ya. Itu tadi juga Pak. Ada juga tadi yang bagian itu di pendahuluan itu. Iya, kenapa pendahuluan? Kenapa roll lingkup tidak ada, Pak?
Memang tidak ada. Kenapa di ruang lingkup tidak ada? Memang tidak ada kita punya pedoman. Biasanya kan, oh begitu. Ya, Biasanya kan ruang lingkup kenapa diadakan Pak? Karena kan supaya ada batasan ini, batasan penelitian itu. iya, iya. Oke. Makanya bahasanya kan fungsinya ruang lingkup untuk membatasi. Ya, oke. Jadi otomatis terbatasi dengan adanya rumusan masalah tadi. Jadi yang Ya, dikunci adalah pemetaan kinerja masalah. Ada pemetaan masalah. Iya. Jadi setiap instansi punya gaya menulis tersendiri dan kebetulan kita ada pedomannya, nanti dilihatlah pedomannya, toh. Nah, berdasarkan pedoman itu. Oke. Oh iya Pak. Iya. Pak. Jadi mudah-mudahan sebentar saya kirimkan apa yang kita bahas tadi. Saya kirimkan ke grupnya. Pak. Mengenai rekamannya nanti saya kompres dulu karena ini rekamannya biasanya banyak. Jadi nanti setelah dikompres, setelah itu baru dikirimkan ke grupnya. Nanti bisa didengar kembali apa yang dibahas hari ini. Mungkin setelah itu pertemuan berikut bisa ada pertanyaan kembali. Ya. Ya, Pak. Ya. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas waktunya semua. Ya. Tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana. Ya, tapi terkhusus untuk yang pelayan kesehatan ya harus ke rumah sakit ya, membantu teman-teman. Yang bujang juga Pak. Ya. Ya. Tapi yang jomblo juga jangan kesehatan tinggal di rumah. Siap. Iya, saya kira seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.